Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Hai, kali ini aku akan membahas tentang keutamaan qiyamul lail atau yang biasa disebut salat malam, agar kita terdorong untuk melakukannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan penyusunan risalah ini ikhlas karenanya dan bermanfaat. Allahumma amin. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu qiyamul lail? Nah, qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang saleh dan amalan orang-orang yang sukses. Dalam qiyamul lail, seorang mukmin bermunajat atau berbisik-bisik dengan Tuhannya, menghadapkan hati dan badannya kepadanya, meminta kebutuhannya, dan mendapatkan sinar-sinar dan cahaya dari pendekatan diri yang dilakukannya, sambil mengharapkan pemberian yang besar. Oleh karenanya, qiyamul lail memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Allah Azza wa Jalla menyebut mereka yang melakukan qiyamul lail dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asari hum yastaghfirun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan pada pagi hari sebelum fajar. Quran surat Az-Zakariyat ayat 17 sampai 18. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitu ana al-laili sajidan wa qa'iman yadharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la yu'minun. Innama yatadzakkaru ulul al'ab. Maksud ayat ini adalah, apakah sama orang yang beribadah di waktu malam hari dengan orang yang tidur di malam harinya, menyanyiakan dirinya dan tidak mengetahui apa janji dan ancaman dari Tuhannya. Nah, oleh karena itu, qiyamul lail memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama ini. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka yang sebelumnya bisa melakukannya tidak meninggalkannya. Beliau SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, Ya Abdullah, la takum misla fulan, kana yakumul lail, fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan, dahulu yang melakukan qiyamul lail, namun sekarang meninggalkan qiyamul lail. Pernah disampaikan pada Rasulullah tentang orang yang tidur di malam harinya hingga pagi hari, namun tidak sholat malam. Maka beliau bersabda, Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunaih. Itu adalah orang yang dikencingi setan pada kedua telinganya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memintakan kepada Rasulullah untuk melakukan qiyamul lail, sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari, salatlah tahajud kamu suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Oleh karena itu, Nabi SAW senantiasa melakukan salat malam. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW melakukan qiyamul lail hingga kedua telapak kakinya pecah-pecah atau bengkak. Nah, teman-temanku, banyak sekali hadis riwayat yang tentang keutamaan qiyamul lail. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu barang siapa yang melakukan qiyamul lail dengan membaca 10 ayat, maka akan tidak dicatat termasuk orang-orang yang lalai. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail dengan membaca 100 ayat, maka akan dicatat termasuk orang-orang yang taat. Dan barang siapa yang melakukan qiyamul lail dengan membaca 1000 ayat, maka akan dicatat termasuk orang-orang yang berharta atau berpahala banyak. Nah, teman-temanku, ada dua sebab nih yang bikin kita untuk melakukan qiyamul lail, yaitu sebab yang tampak dan sebab yang tersembunyi. Yaitu sebab yang tampak adalah, 1. Tidak kekenyangan dalam makan dan minum. 2. Tidak menyibukkan dirinya pada siang hari dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. 3. Melakukan qailullah atau istirahat siang. 4. Tidak melakukan maksiat pada siang hari. Nah, adapun sebab yang tersembunyi, yaitu 1. Selamatnya dari hati dari dengki terhadap kaum muslimin. Selamat pula dari bid'ah dan terlebihan terhadap dunia. 2. Mengetahui keutamaan qiyamul lail. 3. Cinta pada Allah. 4. Meyakini bahwa tidaklah ia membaca satu huruf pun dari Al-Quran dalam salat malamnya, melainkan ia dalam keadaan bermunajat dengan Tuhannya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang melakukan qiyamul lail. Bantulah kami untuk mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Sekian dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian, dan semoga kalian senantiasa melakukan qiyamul lail. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cut.